Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky seperti yang Anda selalu sampaikan bahwa kalau Anies mau menangkan Pilpres 2024 nanti dia harus bisa menundukkan atau bisa mendulang suara yang sangat cukup signifikan di Jawa Timur gitu ya. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh Anies. Dia melakukan safari sepanjang pekan kemarin ya, dari hari Jumat ke Sabtu sampai Ahad. Jadi selama 3 hari di sana, dan kalau kita lihat memang cukup meriah sih kunjungan, terutama di Madura gitu ya. Walaupun kita nggak terlalu terkejut kalau Madura. Tapi di wilayah-wilayah lain di Surabaya ketika tiba di bandara, kemudian ketika sholat di Masjid Al Akbar itu pendukung apa yang mengelulukan Anies juga cukup besar. Tapi Hasto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu punya penilaian yang berbeda. Menurut dia ya sepi apa yang terjadi di kunjungan Anies di Surabaya, sepi karena katanya warga Surabaya udah tahu kok siapa yang bangun kota Surabaya, itu semuanya kader PDIP gitu. Itu ada benarnya Hasto itu, karena dia mesti dalilkan sesuatu supaya cengkraman PDIP di Jawa Timur itu tidak tergoyahkan. Tetapi juga ini juga semacam ketakutan karena langsung bereaksi kan. Jadi kalau tahu bahwa itu kuat, ya ngapain bereaksi itu? Biarin aja Anies mondar-mandir sampai modalnya habis di situ kan. Dan mestinya Hasto pancing begitu tuh. Karena ketika modal habis, tetap PDIP itu adalah penguasa historis di Jawa Timur kan. Kalau itu udah ada dalil, ngapain bikin perbandingan lagi itu. Jadi psikologi Hasto juga agak terganggu. Tapi kita melihat hal yang lebih fenomenal bahwa Anies akhirnya beredar mengikuti naluri dia, yaitu ke Jawa Timur. Sementara Surya Paloh nggak punya ide lagi untuk menetapkan Anies sebagai satu-satunya peralatan Nasdem untuk menaikkan elektabilitas. Kenapa? Karena kita nggak lihat lagi semacam drive dari Nasdem pada Anies tuh. Soalnya Nasdem udah menyerah tuh. Oh, bolehlah Anies jalan sendiri tuh. Kalau kita dorong-dorong, semakin kita dorong, semakin menteri kita tuh di penjarain sama Jokowi itu. Kira-kira itu jalan pikiran makan malam kan, kalau teman-teman Nasdem ini lagi berkumpul pasti kira-kira begitu cara berpikir mereka tuh. Jadi tidak mungkin kita menghilangkan faktor Anies di Jawa Timur, tapi sekaligus kita tahu bahwa semakin Anies berkibar di Jawa Timur, semakin Nasdem itu akan disperindikan oleh Presiden Jokowi itu. Kan itu untuk utamanya di situ tuh. Jadi biarin aja ini saling tes ombak lah. Buat sementara kita anggap sebagai tes ombak. Nah, yang belum kita hitung adalah faktor Demokrat, Pak SBY sebagai salah seorang kingmaker. Tentu SBY juga merasa oke, itu kan Jawa Timur adalah bagian kami itu. Jadi harusnya AHY yang datang ke Jawa Timur bersama Anies supaya ada sinyal bahwa Anies dan AHY memang berduet untuk memenangkan Jawa Timur. Kalau itu nggak ada sinyal itu, ya SBY juga curiga nih ada apa, kenapa nggak ajak AHY misalnya ke Jawa Timur yang terus-menerus diklaim juga oleh Demokrat sebagai wilayah yang subur untuk menumbuhkan harapan bahwa Anies AHY bisa dimunculkan melalui tokoh-tokoh Jawa Timur tuh. Jadi kira-kira itu buat sementara, jangan terlalu banyak pula kita sodorkan fakta sehingga mereka merasa bahwa oke, itu udah selesai problemnya. Enggak, ini Anies juga masih ngetes kan di Jawa Timur. Ya. Nah, dan saya menyebutnya kan memang ini seperti kayak orang makan bubur panas gitu. Daerah dan Jawa Timur itu tetap hotspot lah bagi Anies Baswedan gitu. Dan kan dia sudah melakukan kunjungan ke berbagai daerah lainnya. Mau tidak mau dia harus masuk ke Jawa Timur, dan nanti pada gilirannya dia juga harus masuk pada Jawa Tengah, ke Jawa Tengah. Ya kira-kira begitu. Tapi nanti kalau bubur panasnya udah habis, itu tinggal piring kosong yang ada di dia tuh. Dan kalau tinggal piring kosong ya tinggal saling lempar-lemparan piring gitu. Tapi kita balik lagi pada situasi di mana Indonesia ada dalam jebakan luar biasa nih. Kalau gagal Jokowi menemukan figur yang akan menuntun politik berdasarkan keinginan dia, maka akan terjadi ketegangan yang bisa berubah menjadi perkelahian jalanan. Jadi Jokowi sebetulnya meletakkan bom waktu pada pertentangan politik yang besar itu. Buruh nggak peduli mau siapa, mau Anies, mau siapa, Ganjar atau Pak Prabowo, mereka ingin dapat kepastian tentang hidup mereka di
di era pemimpin yang baru nanti itu. Demikian juga mahasiswa udah mulai gerah melihat bahwa kok nggak ada kepastian. Jadi arahnya bisa kembali ke istana tuh, dan istana akan kesulitan karena selama ini istana menganggap dia masih punya grip terhadap kekuatan-kekuatan oposisi, padahal sudah nggak ada grip. Jadi itu bahayanya itu. Jadi Pak Jokowi sebetulnya yang paling rentan untuk diturunkan dalam keadaan semacam ini. Jadi Jokowi merasa bahwa dia mengendalikan, padahal sebetulnya dia lagi mengedepankan variabel-variabel yang bisa mempercepat dia di impeach sebetulnya. Ya, ya, ya. Ini kalau bicara soal Pak Jokowi itu ya, memang buat kita kadang-kadang buat banyak orang berpikir, kenapa masih terjadi semacam ini? Mengapa Pak Jokowi masih tetap melakukan langkah itu? Coba mari kita sedikit memberikan perspektif yang berbeda kepada Pak Jokowi ya. Seharusnya kan itu kan Pak Jokowi sudah 2 periode dan sesuai dengan konstitusi ya memang Pak Jokowi itu harus mengakhiri masa jabatannya, dan kalau toh katakanlah misalnya gini Pak Jokowi itu khawatir setelah turun nanti ada semacam yang kita sebut selalu uncertain di masa depannya. Saya kira kan sejarah menunjukkan pada kita bahwa di Indonesia nggak pernah kok terjadi apa-apa gitu buat seorang kepala pemerintahan yang turun, bahkan yang turun di tengah jalan pun seperti pada Pak Harto, pada Bung Karno juga gitu, atau yang pada Pak Habibie yang dilanjutkan, dan kalau contohnya 2 periode itu pada yang paling dekat tentu saja dengan Pak SBY. Nggak ada masalah apa-apa kok seharusnya Bung Robi. Kenapa dia masih ada semacam ketakutan? Pak Harto jelas dia turun setelah ada puncaknya itu, yaitu menjadi bapak pembangunan itu. Habibie juga turun karena dia tahu legasinya ada sebagai bapak teknologi. Gus Dur turun karena Gus Dur merasa mau diturunin, nggak diturunin itu orang kan anggap dia sebagai pemimpin kemajemukan. SBY juga begitu. SBY udah dengan santai menganggap saya udah sukses kok. Dunia internasional akui kepemimpinan saya tuh, dan terutama soal demokrasi itu hanya di periode SBY itu indeks kita demokrasinya terus. Jokowi nggak pernah nyampe di situ. Mau soal apa, ekonomi berantakan di ujungnya, infrastruktur begituan, ketertiban atau ke persaudaraan bangsa itu dia gagal tuh. Jadi Jokowi nggak akan diingat apa-apa itu kan dia cemas itu. Satu aja yang bisa diucapkan Jokowi sebagai legasi dia, itu orang akan anggap oke, kita harus hormati Pak Jokowi. Apa nggak ada sama sekali kan? Jadi semua hal soal ideologi Pancasila nggak jalan, yang adalah perampokan sumber daya tuh. Profil internasional Jokowi nggak pernah dinilai sebagai setara dengan Soeharto, apalagi Bung Karno atau SBY atau Habibie, Gus Dur yang semuanya dihormati sebagai tokoh internasional tuh. Jadi Jokowi ada kecemburuannya sebetulnya kalau kita baca psikologi dasarnya tuh. Basic karakter dari Jokowi di bidang psikologi politik, dia cemburu pada pendahulu-pendahulu dia yang akan diingat orang. Jadi kalau SBY disebutkan, ya sampai sekarang SBY itu setiap kali ada buku baru diajak saya diskusi itu. Jadi orang tahu bahwa SBY masih membaca buku kan, gampangnya begitu. SBY masih ikuti seminar-seminar internasional. Dia masih memimpin beberapa lembaga yang berhubungan dengan demokrasi dan lingkungan hidup di tingkat dunia tuh. Ya Pak Harto juga tetap bagaimanapun orang akan nilai bahwa Harto meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi modern. Habibie itu orang lihat Ilham Habibie aja orang lihat oh itu ada tetesannya pikiran kecerdasan Pak Habibie pada Ilham Habibie kan. Jadi semua mereka ini apalagi Gus Dur ya, Gus Dur tetap dicatat. Semua orang akhirnya cari referensi pada Gus Dur ketika soal kemajemukan itu menjadi masalah di Indonesia itu. Jadi semua mereka itu punya sesuatu yang disimpan di benak publik. Nah Jokowi nggak ada yang bisa kita simpan dan diupayakan oleh para hoaxer, para relawan atau supporter itu nggak dapat juga. Jadi orang sering kritik saya, kenapa sih kritik Pak Jokowi? Bukan, saya ingin Pak Jokowi tinggalkan sesuatu. Kan banyak yang ditinggalkan apa? Jalan tol itu bukan legacy. Jalan tol sekarang itu bukan lagi punya Indonesia, itu udah punya swasta. Jadi banyak orang yang nggak ngerti sebetulnya. Ekonomi buruk, betul ekonomi kita tuh, daya beli turun, indeks tukar petani turun segala macam tuh. Jadi kalau kita terangkan, tetap kita nggak ketemu apa prestasi Pak Jokowi soal itu. Nah karena itu Pak Jokowi berupaya untuk memberi sinyal pada Pak Prabowo untuk meneruskan apa yang dilakukan. Nah Pak Prabowo tentu sebagai politisi yang cemerlang mengatur strategi pasti akan anggap oke, kita akan terusin Pak Jokowi itu. Karena di dalam benak Pak Prabowo hanya ada satu cara, yaitu jangan musuhi Pak Jokowi kan, itu intinya tuh.
Jadi gampang sebetulnya tuh, dan itu yang kita lagi uji itu. Tapi balik lagi pada nasib Pak Jokowi, kita nggak tahu apa nasibnya nanti. Tentu Pak Prabowo dengan sebagai seorang prajurit akan melindungi Pak Jokowi. Kalau itu udah pasti tuh, karena nggak mungkin Prabowo menganggap ya udah eh, saya punya dua taktis. Sebelum terpilih ini pikiran saya, setelah terpilih akan berubah pikiran saya. Bisa juga dia berubah. Tapi itu kan soal Prabowo, yang kita bicarain soal Jokowi, yang selalu saya katakan 2 minggu setelah Jokowi lengser jadi orang biasa. Lalu siapa yang akan mengeluhkan dia atau menghormati dia? Selain orang-orang yang akan digaji untuk mengeluhkan dia lagi kan? Dan itu nggak mungkin lama itu, karena faktanya kan lain kalau misalnya IKN tiba-tiba udah jadi sesuatu monumen. Ini luar negeri masih mempertanyakan IKN buat apa sebetulnya tuh. Jadi memalukan sebetulnya upaya manuverring dari Pak Jokowi itu. Memalukan secara politik itu, karena seolah-olah udah panik nggak bisa dapat apa-apa, maka semua hal mau dilakukan. Jadi panjang nih analisis. Enggak, bahkan menurut saya sebenarnya kita bisa memberikan semacam garansi bahwa ketika akhirnya nanti Pak Jokowi memutuskan bahwa oke, pemilu tetap berjalan dan dia tidak akan cawe-cawe lagi, tidak akan menempatkan orangnya, atau Pak Jokowi masih ingin memperpanjang jabatannya, menurut saya orang akan juga melupakan Pak Jokowi kok. Artinya nggak, ini kekhawatiran yang hanya muncul di benak Pak Jokowi itu sendiri gitu. Dan akibatnya apa yang terjadi seperti sekarang ini, saya khawatir Pak Jokowi itu kalau masih berpikir tentang meninggalkan legacy seperti mengejar fata morgana. Iya, itu ngejar fata morgana. Nah, sebetulnya udah terlambat. Yang potensi fata morgana itu mestinya di awal diubah menjadi realitas. Itu ya bikin aja partai politik supaya Pak Jokowi bisa mengurus partai politik itu. Demi siapa? Ya demi anak-anaknya, demi lingkungan yang lain tuh. Kan Pak Jokowi di awal sebetulnya punya kemampuan untuk bikin partai sendiri. Kan oligarki masih ada di dia. Ikuti aja pola SBY kan. SBY lebih pintar sebetulnya. Dia langsung persiapkan partai politik. Karena dia tahu tanpa partai politik nggak mungkin ide-ide SBY tentang demokrasi, tentang kebangsaan itu bisa diwujudkan. Karena itu dia bikin Partai Demokrat tuh. Nah, Jokowi nggak mampu ikuti itu karena berharap bahwa dia akan memimpin PDIP. Dalam satu situasi sejarah tidak terlihat bahwa Jokowi mampu membaca secara sempurna pikiran Bung Karno, bahkan membaca secara sepotong-sepotong pun nggak bisa, dia nggak ngerti itu. Jadi kita mesti terangkan fakta bahwa Jokowi disebut sebagai penuh Soekarno, tapi Jokowi nggak paham tuh. Politik luar negeri Soekarno nggak paham, cara Soekarno itu membaca sejarah Indonesia Jokowi nggak paham tuh. Bagaimana Soekarno mempertahankan independensi negeri ini dari imperialisme dan kapitalisme, Jokowi justru melakukan hal sebaliknya tuh. Di profil internasional Bung Karno itu flamboyan, Jokowi nggak mampu lakukan itu karena keterbatasan ruang manuver atau komunikasi politik, bahasa segala macam tuh. Jadi Pak Jokowi mengalami ya mental minder sebetulnya. Dan kita mesti ucapkan itu karena dia figur politik. Ya siapapun bisa menilai psikologi Pak Jokowi hari ini. Saya kasih penilaian itu, dan itu artinya ada apa namanya itu? Ada ledakan yang nggak bisa dikontrol oleh Jokowi, dan itu menyebabkan dia tidak stabil dalam di era terakhir ini. Ya, mendengar analisis Anda itu saya kemudian jadi ngeh gitu, jadi paham ketika Ibu Megawati kemarin menyatakan bahwa pilih presiden yang akan datang seperti Pak Jokowi, dia orang baik. Saya kira memang ini pilihan kata yang paling pas karena untuk menggambarkan yang lain nggak ada. Jadi pilihan, saya kira kalimat pilihan orang yang baik yang dipilih diksi itu Ibu Megawati itu saya kira paling tepat untuk menggambarkan itu. Iya, Ibu Mega dengan gampang ucapin itu. Karena sebetulnya Ibu Mega dari awal tahu ini orang nggak ada kapasitas ya, tapi udahlah. Itu penting juga buat partai, ada kader partai. Tapi Ibu Mega dari awal ngerti Pak Jokowi itu bukan seorang Soekarnois. Gampangnya begitu tuh. Dia ya Ibu Mega pakai istilah wong cilik mungkin untuk sedikit ledek-ledekan tuh. Tapi kalau Ibu Mega ada dalam keteduhan kemenungan, dia akan temukan bahwa nggak ada sedikit pun nilai Soekarno pada Jokowi itu. Sebaliknya Ibu Mega menemukan nilai Soekarno pada Prabowo justru. Kan itu intinya kan. Dari segi kemampuan retorika, dari segi pengetahuan sejarah tuh, kapasitas diplomasi internasionalnya Pak Prabowo
Pak Prabowo pasti dihitung oleh Ibu Mega tuh. Jadi kalau sekarang Ibu Mega bayangkan misalnya PDIP diserahkan pada Prabowo atau pada Jokowi dengan parameter kesukarnoian di semua level ekonomi, politik, luar negeri, literasi, bahkan sastra, ya pasti Megawati menganggap bahwa Prabowo itu tulisan Bung Karno dan Jokowi bukan. Kira-kira begitu gampangnya tuh. Jadi lebih aman sebetulnya menitipkan puan pada Prabowo daripada. Fleksibel belanjanya dari fashion trendy sampai gadget terkini. Download Kredivo sekarang juga. Kak, shampoo-nya habis. Shampoo favoritmu habis? Kunjungi Les Beauty di Les Daripada dititipkan pada Ganjar yang adalah kuda Troyanya Jokowi. Yes. Jadi saya kira ini sebenarnya sinyal-sinyal politik ini apa yang kita bicarakan dari kemarin Pak Prabowo yang masih terus memuji Pak Jokowi, yang menyatakan dari dididik itu merasa dididik oleh Pak Jokowi. Sekarang Ibu Mega itu menilai bahwa Pak Jokowi itu kita pilih dulu karena dia orang baik dan sebagainya. Ini sebenarnya kita di situ kita bisa menangkap ada sesuatu sebenarnya yang sedang terjadi di bawah permukaan dan sinyal-sinyal itu yang kita tangkap. Ya itu sinyal itu makin lama makin kuat dan terlihat bahwa seluruh peralatan politik Jokowi udah habis sebetulnya. Nah, sekarang akan berbalik bahwa Jokowi karena dia kehilangan peralatan politik, dia akan diperalat kembali oleh orang-orang yang tadinya dianggap alat kan. Dan mereka lebih lihai itu politik tuh. Erlangga jelas menganggap bahwa Jokowi bisa diperalat juga tuh. Prabowo pasti juga berbalik untuk memperalat Jokowi itu walaupun dengan cara yang sangat beradab itu. Pak Prabowo tentu tahu cara-cara yang lebih taktis untuk tidak menyinggung Pak Jokowi. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain, Caimin bisa berbalik juga memperalat Jokowi. Jadi sekali lagi Jokowi kehilangan peralatan dan karena itu dia sekarang sedang diperalat oleh suasana. Oke, ini menarik ya. Oke, baik. Kita akan terus amati Bung Rocky dan ini dari pengalaman saya dalam berbincang-bincang ini yang kalau dulu mungkin kita perlu waktu lama ya untuk membuktikan tesis kita itu. Tapi belakangan ini kelihatannya jangkanya pendek saja. Tesis-tesis yang Anda sampaikan itu kemudian jadi terbukti. Ya udah kita kontemplasi aja sambil menunggu suara dari langit. Itu kira-kira permintaan Ibu Mega kan. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Iya. Yes. Ini suara publik adalah 0%. Dari dulu dibilang 0% kan. Supaya fair permainan. Yes. Oke. Thank you. Ya.